Tadi apa tuh tadi gue ngomong? Udah nge-ads, udah. That's Satu lagi. Apa tadi? Ads. santai aja. Stok ya kan? Ads, stok. Pak Ugut, lu kan selama ini terkenal banget sebagai abangnya konten kreator nih. Sebenarnya apa sih yang bikin lu pengen jadi konten kreator? Kalau gue mau jadi content creator, simpelnya content creator itu yang paling easy untuk lo bisa mau. Gue tuh jadi content creator basically adalah content creator itu adalah profesi yang paling mudah untuk dimulai, paling minim resikonya karena lu cuman modal HP, modal kuota, sama modal niat, sama modal ilmu. Tapi lu kalau masih udah jadi, udah punya traffic, followers udah banyak, lu tuh bisa kemana-mana. Lu bisa jadi freelancer, lu bisa jadi pebisnis, lu bisa jadi investor, bahkan lu bisa jadi artis. Aja gitu kalau emang lu ujung-ujungnya mau mulai bisnis ya bikin bisnis aja gitu loh. Oke, gua udah berbisnis, kita ngomongin dagang dulu deh. Gue Iya, dagang iya. dari SMP. Kalau dagang kan simpel ya. Dagang cuman lu misalnya beli ini, cuanin dikit, jual, cari penjual, beres. Oke. Akhirnya setelah gua lulus kuliah dan abis itu gua memulai bisnis, ternyata bisnis itu nggak sesimpel dagang. Ya Oke. kan? Lu harus bikin creating system, lu harus ngatur human resource lu harus ngatur budgeting, lu harus Mm-mm. forecasting ke depan dan lain-lain gitu loh. Di situ dituntut untuk leadership dan lain-lain. Nah, karena saking kompleksnya tersebut, ya kan, gua itu akhirnya ngelihat banyak sekali risiko-risiko yang timbul kalau lu mau mulai bisnis, apalagi buat orang yang belum punya ilmu dan gak punya privilege. Contoh, lu Modal. beli stok. Oh, oke. Ya. Beli stok akhirnya jadi dead stock. Oke. Dead stock, kalau lu penjual, pasti lu sadar bahwa kalau lu punya stok, itu makan biaya gudang. Let's say itu gudang rumah lu lah. Emang kalau misalnya gudang itu kagak dihitung per meternya berapa duit, per meter berapa duit. Ya kan? Kalau lu sewa, harusnya sebenarnya dihitung. Kedua, kalau lu udah stok nggak laku, yang kedua, sekarang udah zamannya ads. Ya kan? Apakah ads ngejamin lu bakalan cuan? Belum tentu. Bisa juga boncos. That's why ada MEA. Ya kan? Iya, 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 iya. Ada ilmunya. Nah, ketiga, saat lu bikin bisnis tersebut, ya kan, udah apa namanya, udah nge-ads, sama Terus? satu lagi, misalnya nih, bisnis lu udah declining. Oh, ya, udah ini ya. Yes. Oke, udah. Exitnya, misalnya lu udah exit, udah tutup gulung tikar gitu. Mm-mm. Lu mau mulai bisnis baru, lu mulai lagi dari nol. Sementara kalau lu punya jadi content creator, once bisnis lu jatuh atau once bisnis lu selesai, lu masih punya personal brand lo. Yang dimana untuk start lagi nggak mulai dari nol. Karena lu udah punya trust dari audiens lo. Oke. Jadi lu konten kreator yang sambil bisnis atau pebisnis yang lagi sambil konten kreator. Nah, beda kan tuh? Oke. Basically sih, gua ini bisnis. Basically, gua nggak menikmati ketenaran, Han. Gua nggak peduli gua jadi spotlight. Gua nggak peduli orang kayak, Bang Ogut gitu kan. Gua pernah ke Candi Prambanan, ada orang yang kenal gua minta foto. Oke. Candi Prambanan di Jogja gitu loh. Oke, terus? Orang mungkin yang memang suka tampil dan lain-lain, dia ngerasa happy banget. Kalau gue biasa aja gitu. Karena tujuan gue memang untuk traffic. Easy traffic, less risk traffic, ya kan? Tujuannya arahnya ke sana gitu. Jadi kalau masih dari istilah lu, gue lebih ke orang yang berbisnis tapi menggunakan jalur content creator untuk dapetin traffic. Oke. Lu sendiri nih, kan kita kan ujungnya pasti cari duit, bener nggak? Lu dapat duit tuh dari sosmed tuh apakah emang di awal nih, apakah kebetulan? Jadi misalnya, oh gua ngonten, terus udah gua ngonten, ternyata konten gue banyak yang suka, ternyata bisa jadi duit gitu kan? Oke. Atau emang lu sudah merencanakan dari awal, jadi kayak, oh gue mau bikin konten seperti ini karena gue tahu cari duitnya bakal A, B, C, D. Nah, yang mana nih? Oke. Kita nggak bisa bilang semua rencana kita benar ya. Gue sih bisa bilang mungkin 60% itu direncanakan. 60% direncanakan 60% ya? ya, 60% direncanakan, 40% hasil dari pivot. Pivot tuh di tengah jalan ternyata ada yang works ini, akhirnya gue switch gitu kan. Jadi gue cerita dikit awalnya kenapa gue mau jadi content creator. Jadi gue straight A student lah. Straight A student, gue IPK gue cum laude 2 kali. Gue kuliah umur 22 tahun, lulus 3 kali dari SBM ITB. Jadi umur 22 tuh gue udah punya 3 gelar. Gue pernah kerja di consulting firm. Big Four consulting firm, gajinya oke, dan masuknya susah. Ya kan? Oke. Nah, kesempatan langka ya intinya. yes.
tujuannya gue masuk consulting firm itu adalah untuk belajar bisnis. Karena waktu di zaman gue itu di tahun 2014, 2015, yang lagi naik-naiknya itu pebisnis itu adalah Nadiem Makarim. Oh, oke. Gara-gara ini Gojek ya? Gara-gara Gojek. Nadiem Gojek Makarim, terkenal. ex McKinsey. Ya kan? Nah, gue mau masuk McKinsey, sempat diterima tes, cuman nggak lulus karena ya gue walaupun straight A student rada sableng juga, nggak belajar waktu itu ya kan. Akhirnya gue masuk yang layer 2-nya yaitu Big Four, salah satu perusahaan Big Four. Nah, tujuan gue memang berbisnis. Dari dulu memang gue tahu gue ini mau dagang. Kenapa? Karena gue menikmati yang namanya proses negosiasi, mau laku nggak laku, gue tuh nikmatin nawarin ke orang. Barang gue, kalau orang kan takut ya ngejualan ya, gue seneng banget jualan gitu loh. Oh, oke. Gitu, Nah, pedagang sejati. Betul. Nah, abis itu setelah gue kelar dari consulting, gue bikin warung ayam bakar, gue pakai semua ilmu yang gue pelajarin, tapi masih pakainya manual. Jadi kayak gue punya warung ayam bakar, nyewa di garasi rumah orang, modal gue dulu 60 juta kalau nggak salah. Itu gue sebar brosur, bikin umbul-umbul, bikin spanduk, dan lain-lainnya. Itu akhirnya selama 1,5 tahun bangkrut warung ayam bakar gue. Nah, kenapa bangkrutnya? Bukan karena ada yang nilep, bukan karena ada yang nyuri, bukan karena ada karyawan keluar, enggak, everything fine, ya kan? Everything was fine, cuman karena kurang marketing. Nah, di saat itu Han, gue ngelihat Arif Muhammad, Ruben Onsu bikin ayam bakar, ayam geprek bensu, bikin kayak kekinian sama Opang kalau nggak salah dulu yang sate Jepang. Ini orang bisnisnya belum jalan, tapi orang pada ngantri mau beli. Disitulah gue bikin ini alasan kenapa gue mau jadi content creator. Akhirnya gue tutup warung ayam bakar gue dengan modal kamera pinjaman, komputer lama yang dulu dikasih bokap gue, tetap ada privilege ya gue dikasih komputer, sama bisa makan 3 kali sehari, tapi gue nggak dimodalin dan gue bukan anak pengusaha. Gue bikin konten pertama di YouTube. Konten pertama kali di YouTube itu rencananya gue mau ngebahas-bahas kayak ya zaman dulu tuh 2018, 2019 tuh lagi zamannya self development kayak Robert Kiyosaki dan lain-lain. Iya. Ngajarin orang bisnis dan lain-lain gimana cara jadi kaya. Nah, waktu itu nggak works konten gue. Kenapa? Ya, gue miskin. Abis bangkrut, bocah ingusan, ngajarin orang kaya. Lu siapa katanya? Gue siapa? Lu siapa? Jadinya itulah yang bikin failed gitu ya. Gue sampah ngajarin orang buat jadi berlian. Nah, suatu hari, waktu itu gue udah punya pacar ya, yang sekarang jadi bini gue ya. Nah, pacar gue itu udah usaha duluan. Pacar gue tuh usaha kecantikan, pasang bulu mata, sulam alis dan lain-lain. Awalnya dia praktek sendiri sampai akhirnya dia mau nge-hire karyawan, ya kan? Nah, karena gue dulu konsultan, gue strategi konsultan, gue ngurusin departemen HR juga, gue diminta dia untuk interview karyawan. Iseng gue rekam. Dengan tujuan gue mau ngasih tahu anak-anak muda yang lagi nyari kerja, yang susah nyari kerja, gimana sih cara jawab pertanyaan jebakan HR. Padahal lu yang lagi ngejebak sebenarnya dan lu bongkar gitu ya, jebakannya adalah gini. Karena kan gue yang bikin modul tuh, gue yang bikin pertanyaannya buat klien-klien gue dulu waktu gue kerja. Akhirnya meledaklah di situ yang membuat followers gue jadi bukan followers, subscriber gue bisa jadi 10.000 sampai 20.000 dalam waktu cepat sekali. Gitu. Jadi bisa dibilang itu tuh kayak nggak sengaja juga ya, bener-bener kayak maksudnya lu lagi mikirnya kemana gitu ya, terus yang lu dapat malah yang lainnya ya, bener nggak? Sesuatu yang kita nggak prediksi juga ya. Betul banget, itu yang gue bilang namanya adalah pivot yang tadi. 60% awalnya kan rencana gue mau bikinnya untuk bisnis, ngajarin orang kaya, tapi ternyata yang rame itu. Ya udah nextnya gue hajar terus, gue hantem terus yang tentang interview kerja, dan akhirnya naik di Instagram baru gue ngomongin self developmentnya. Gitu. Kan maksudnya lu kan cukup agak terencana ya, maksudnya lu emang udah menargetkan target audience gue adalah anak muda gitu kan, yang lagi cari kerja kan anak muda, bener nggak? Bukan yang tua-tua amat gitu kan. Betul. Atau emang itu tes bener-bener nggak sengaja ya, gara-gara tadi lu lagi interview nggak sengaja dan ternyata banyak ya anak muda yang cari beginian gitu, udah gue terusin sini aja deh gitu. Oke, waktu awal gue terus terang kalau misalnya gue boleh reverse lagi ya, gue bakal nyarinya yang segmennya tuh di 27 sampai ke 34 atau 35 sampai ke 44. Lebih tua? Karena duitnya ada. Oke, karena duitnya ada. Buat ngeluarin duit 300.000, 400.000 easy lah gitu. Cuman waktu kala itu kenapa gue nyasarnya demografi tersebut, milenial saya zaman dulu ya, Gen Z masih pada kecil-kecil tuh waktu dulu tuh, masih pada SD, SMP tuh. Karena gue di populasi audiens itu.
Han. Jadi gue tahu Oh, persis nih orang-orang seperti oke. apa gitu. Lu mencari yang lu mengerti ya berarti ya? Betul, Oke. betul. Gue tahu banget, oh anak seumuran kayak gini pengennya ini, masalahnya ini. Jadi makanya gue sikatnya di situ gitu. Karena lu ngerti jadinya gampang buat bikin kontennya. Bener Betul. nggak? Berarti sama dong kayak sama orang yang mau jadi content creator, paling gampang buat mulai cari ide adalah ya lu kerjain di posisi yang lu ngerti, bener nggak? Setuju banget. Lu harus mulai dari audiens yang dimana lu sangat familiar. Terus gini, lu sendiri nih dari pengalaman lu, berapa lama sih waktu yang akhirnya lu perluin gitu buat dapet duit pertama kali dari sosial media? Oke, gue dapet duit pertama kali di sosial media yang belum gue cairin ya, karena waktu Iya, dulu AdSense tuh belum gue cairin karena ada administratif gue harus ngirim surat apa ke Google AdSense dan lain-lain, cek rekening di 6 bulan. 6 bulan pertama, berarti 6 6 bulan bulan, pertama gue dapet 6 AdSense. bulan kayak kerja nggak dibayar gitu kan? Oh iya, betul. Oh, 6 bulan terus kerja nggak dibayar. apa, itu tuh apa yang bikin lu tetap semangat gitu kan? Maksud gua kalau lihat banyak orang sekarang tuh ya, jangankan 6 bulan gak dibayar loh. Hmm. Lu kebayang nggak? Kayak baru sebulan, 2 bulan, apalagi Gen Z ya, baru dikit, aduh gua burn out, aduh nggak ada duitnya, aduh gua capek gitu. Kenapa lu tetap jalan gitu sampai 6 bulan itu? Oke, karena gua itu punya conviction atau keyakinan bahwa ini adalah masa depan. Dan gua ngelihat kalau gue jadi content creator, ruginya apa sih kalau dijalanin? Toh cuman record, ngupload, cuman bayar kuota, sama modalnya handphone gitu loh. Hmm. Dan yang kedua gue ngeliat bukti nyata di depan gue yang Arif Muhammad sama si Ruben Onsu. Sebegitunya dia bisa benar-benar bikin bisnis kayak gitu. Itu yang bikin gue yakin. Dan satu lagi, gue gak ada pilihan. Gue cabut dari kantor itu pas ke 11 bulan. Jadi kalau lu belum kerja setahun, lu balik lagi ke fresh graduate. Oke, Ya kan? Jadi oke, gajinya nggak oke. naik, percuma gitu. Ya, Jadi gue bikin diri gue di pinggir jurang. video keberapa yang akhirnya bener-bener itu bisa nge-booming akun lu? Seingat gue mungkin sekitar 14 sampai 16 ya antara segitu ya. Oh cepet dong, berarti kalau 14 sampai 16, bener nggak? Kalau 14 sampai 16 di Instagram Reels, TikTok video atau YouTube Short iya, cuman zaman dulu kan long video YouTube kan nggak segampang sekarang bikin konten. Belum gue harus belajar Adobe Premiere-nya, belum gue harus belajar Adobe Photoshop bikin thumbnail-nya. It takes like 2 weeks buat sampai bisa upload 1 kali gitu loh. 2 minggu 1 berarti ya? Yes. Oke, oke, oke. Kalau lu yang pertama kerasa buat lu apa sih? Dapetin endorse kah? Atau dapetin AdSense kah gitu? Dan terus inget Oke. nggak dapat berapa duit tuh waktu itu? Kebetulan waktu di tahun 2018 akumulasi AdSense gue itu mungkin sekitar 15 sampai 17 juta ya. Mhm. Oh, Totalnya itu kan 15 sampai 17 juta. Itu yang paling berasa tuh kayak gitu. Kenapa? Karena kenapa bisa 17 juta? Bukan berarti AdSense gue tiap bulan 15 juta, 17 juta enggak. Tapi AdSense gue itu tiap bulan ya cuma 1 juta, 2 juta sampai 3 juta gitu. Karena kan niche-nya gue lebih ke education ya kan. Nah, karena ada administratif dari Google AdSense-nya yang belum bikin gue belum bisa ditarik. Akhirnya terakumulasi dan ditarik itu dapetin 15 itu. Gitu. Nah, next-nya yang kedua endorsean pertama sih. Endorsean pertama gue goceng 5 juta. 5 juta. Ya. Gede dong, berarti dong cuman kan kalau kata orang di endorse tuh cuman kayak ya lu promosi dikit guys, ini cobain lo gitu kan. Lumayan banget dong berarti. Oke, nah ini bedanya. Gue mau kasih tahu trik juga. Oke. Di tahun 2019 followersku masih 10K. Rata-rata temen gue yang 20K, 30K itu endorsannya cuma 2 juta, 3 juta. Waktu itu satu Instagram Reels. Ya. Apa yang gue lakukan sehingga gue bisa punya bargaining power lebih besar sehingga orang mau bayar gue 5 juta. Gue punya yang namanya database. Jadi kan gue ngebahas tentang interview kerja. Waktu gue ngebahas tentang interview kerja tersebut, gue ngasih template free CV, curriculum vitae. Oh. Untuk mendapatkan template tersebut, lu masukin nama, email, sampai ke pekerjaan dan lain-lain. Akhirnya gue dapetin sekitar 200 ribu database. Ya, 200 ribu database. Nah, dari 200 ribu database tersebut, gue tawarin ke si endorsernya. Gue punya 200 ribu database nih. Mau nggak lu manfaatin database gue, masukin ke email marketing platform lu, ya, terus lu blast untuk promosiin produk lo. Akhirnya dia mau. Nah, ternyata pas di blast nggak works. Nah, ya gue nggak tanggung jawab dong. Yang bikin copywriting emailnya lu, yang bikin landing page-nya lu, kan gue nyediain database-nya aja. Itu bargaining power yang bikin gue bisa dapetin 5 juta di kala itu. Oke, berarti intinya lo melakukan list building ya, bener nggak? Yes. Sedangkan kadang kan kalau gue lihat banyak, ya nggak usah pebisnis online ya, nggak usah yang ini ya. Kadang banyak seller atau misalnya juga kan nggak ngelakuin itu, bener nggak? Betul.
Jadi itu adalah lu bikin USP yang unik sendiri gitu ya dibandingin orang lain. Dan satu lagi Han, gue lupa. Gue tawarin, gue udah nge-ads di 2018, belajar lah. Nge-ads gue itu tahun 2018 di Facebook Ads, gue itu cuman ya iseng-iseng nambahin followers. Ya kan? Tapi di Facebook Ads itu kan ada namanya custom audience ya. Iya, Nah di betul. custom audience tersebut gue kumpulin orang-orang yang ngeklik, yang ini. Akhirnya gue punya basis data pixel Facebook yang bagus. Gue tawarin, mau nggak lu ngiklanin ke sini, kasih gue budgetnya, kasih gue kontennya, gue yang settingin. Gue ngerti nyeting Facebook Ads. Maka dari situ bargaining power gue naik lagi gitu. Iya tricky sih sebetulnya. Nah, terus gue pengen jadi penasaran gini nih, kalau lu sendiri nih selama lu berkarir ya kan lu berkarir udah cukup lama nih. Mana sih income yang paling gede ya? Lu tuh dapat dari mana sih sebenarnya? Oke. Income yang paling gede itu dari brand ambassador. Oh, brand ambassador. Brand ambassador. Kenapa? Karena dia ngambilnya paketan dan langsung jebret buat 2 tahun setahun. Itu paling gede. Oh, oke. Terus apa lagi? Kedua ini ya, kadang 60-40, kadang 50-50, kadang 70-30. Ini antara endorsan yang ala carte Satuan? satu satuan, sama kelas. Oh, jual kelas ya jadinya paling untung ya? Enggak, beda-beda. Kadang-kadang 60% lebih banyak endorsan, kadang 40% kelas, kadang 60% kelas, 40% endorsan. Gitu. Oh, iya. Tapi maksudnya adalah top 3-nya. Berarti kalau kita bahas top 3 adalah lu jadi BA paling gede. Ya. Kedua, ketiga itu adalah kelas sama endorsan. Cuman Yes. balance lah ya. Yes. Nah, keempat baru lebih ke undangan speaker, undangan workshop dan lain-lain ya. Kenapa? Karena basically itu makan waktu kan ya. Kalau misalnya diundang jadi speaker dan itu paling makan waktu. Jadi itu keempat. Nah, ini yang gue pengen tahu juga nih. Kan lu main di banyak platform nih, bener nggak? Lu kan omnichannel banget. Nah, menurut buat lu ya, platform mana sih yang paling banyak untungnya? Of course Instagram. Kenapa Instagram? Balik lagi ya, bisnis model kreator kan beda-beda ya. Buat gue works-nya Instagram. Why? Karena menurut gue ya, Instagram sama TikTok itu bedanya adalah Instagram itu social media, TikTok bukan social media. TikTok adalah content sharing platform. Memang dibuat untuk lu viral. Emang dibuat cuma buat viral doang? Untuk saat ini ya. Cuman sekarang kan udah ada, akhirnya kan dia pivot tuh. Maksudnya bukan pivot ya. Gua kira awalnya TikTok itu mau nyaingin si IG. Ternyata akhirnya dia mau ngehantemnya si e-commerce. Makanya dia bikin shop. TikTok Shop, TikTok live streaming gitu kan. Nah, kebetulan bisnis model gue nggak ke sana. Gue bukan tipikal orang yang jualan-jualan, ayo boleh kakak silakan gitu, nggak ke sana. Kalau buat gue, yang lebih convert itu ke IG. Kenapa? Karena IG itu social media yang dimana kita bikin community base, yang community base-nya itu bisa dipentalin kemana-mana lewat link, tap link yang link di bio. Link di bio. Link di bio TikTok juga ada, Han. Iya, memang. Tapi link ini stiker tap link. Oh, stiker tap link story. Yes, itu powerfulnya. Dan untuk membuat orang trust ke kita itu lebih enak fitur-fiturnya. Kenapa? Karena ada story. Walaupun TikTok sekarang udah story, tapi kan seberapa banyak sih orang ngeliat story-nya TikTok gitu. Lebih banyak ngeliatin live streaming-nya sama ngeliatin konten-konten yang ada di FYP-nya gitu. Kalau yang lu ngalamin ya, kan lu tadi bilang platform paling enak Instagram. Kalau yang lu ngalamin sendiri, konten apa sih yang menurut lu paling ngasilin duit? Konten apa yang jenis menurut apa yang paling ya selama ini ya konten jenis apa yang lu bikin? Apakah image, apakah video gitu loh, ataukah short video gitu loh. Jenis apa sih yang kayaknya buat lu tuh ini nih duit gue di sini. Oke, kalau kita bisa dua ya, organik sama ads kali ya. Iya. Kalau organik itu paling convert itu dua. Carousel, short video 1 menit. Oke. Logiknya di mana? Gimana nih? Logiknya gini. Dengan kita membuat short video dan carousel, itu kan orang membutuhkan waktu untuk melihat konten sampai habis. Berarti dia ada investasi waktu ke kita. Itu membuat orang lebih trust. Apalagi kalau misalnya kita ngerti soft selling-nya, orang jadi check out. Nah, itu alasan dari logika di balik itu ya, menurut gua. Kalau ads, single image. Oh, ya karena kan kalau ads kan orang harus langsung klik. Betul. Lihat, udah nggak usah banyak bacot, dah klik aja deh gitu kan. Ads itu single image. Nah, baru kita mainin copywriting-nya itu di landing page. Iya. Nah, buat teman-teman nih, bikin landing page sekarang, bikin ads sekarang tricky. Makanya kalau misalnya buat lu yang kagak ngerti, ya, pilihannya ada dua. Lu belajar sendiri tapi makan waktu, atau lu hire agency. Saran gue sih hire agency sih. Kenapa? Karena gue mau sharing juga ya. Gue bisa tahu ads ini lebih bagus single image atau enggak. Itu dari agency. Dari agency, karena dia lebih punya Facebook, lebih ngerti sama Facebook, karena dia memang
bagiannya di situ, ya kan? Nah, sama satu lagi kalau lu pakai agency, lu beli akses. Iya. Beli akses ke mana? Ke orang dalamnya Facebook. Akun lu ke-restrict dan lain-lain bisa cepet. Coba Iya. kalau misalnya lu fighting sendiri. Gitu. Nah, gue bisa tahu itu karena dulu gue pernah bikin agensi kecil-kecilan freelance gitu loh. Akhirnya gue banyak coba, cuman karena agensinya kecil, nggak ada akses ke Facebooknya. Nah, jadi untuk ads sih itu sih. Berarti artinya nih kalau gitu, kalau misalnya lu mau ngomong sama content creator baru, lu kalau lu mau bukan ngomongin cepat jadi kaya ya. Kadang kan orang kalau cepat jadi kaya itu rancu, bener nggak? Iya. Pengen jadi kaya tapi nggak kaya-kaya gitu kan. Berarti kalau lu mau cari duit dari akun lu, berarti salah satunya adalah lu harus bikin kelas. It depends. Kenapa? Karena misalnya lu ngebahas tentang self development gitu. Lu mau bikin kelas cara orang mendevelop dirinya gitu loh. Agak susah diterima sama market Indonesia ya, karena terlalu ngawang gitu loh. Nah, jadi yang lu harus lihat adalah untuk lu menciptakan sebuah produk, lu harus tahu dulu audiens lu tuh mau apa dari lu. Gua tahu audiens gue itu mau isi otak gua, ya kan? Dia nggak mau peduli sama fashion gua kayak gimana, dia nggak peduli sama desain merchandise gua kayak gimana, yang dia mau otak gua. That's why produk yang paling cocok adalah edutech, si e-learning tersebut, kelas tersebut. Ya udah gue provide buat audiens gua. Gitu. Jadi nggak bisa semuanya diratakan, ya udah lu kalau content creator bikin kelas. Nggak harus gitu. Karena kalau misalnya memang audiensnya tertarik sama apa ya, fisiknya gitu ya, kan lu bikin kelas juga nggak akan laku gitu, bener nggak? Betul. Jadinya main OnlyFans aja. Iya betul. Atau Patreon. 11-12. Betul. Jadi itu tadi seputar obrolan kita tentang gimana sih caranya buat cari duit di sosial media sama Bang Ogut gitu ya. Nah, semoga lewat video ini teman-teman semua dapat insight tentang gimana caranya bangun sosmed, gimana caranya jadi bisnis, mendingan jadi bisnis atau jadi kreator gitu kan ya. Oke, dan mungkin itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, bye-bye. Bye.